yang bisa menjadi jawaban terhadap Joy. Yaitu adalah Esmeralda. Esmeralda ya. Esmeralda dari Delar. Ya, dan dimana Esmeralda pun merupakan hero yang sempat kita lihat juga dimainkan oleh seorang Delar ya. Dan untuk kali ini sebenarnya aku penasaran sih ngelihat Delar memainkan Benedetta-nya. Karena yang selalu Delar pertontonkan kita semua ketika dia live stream, yaitu dia selalu spamming hero Benedetta. Jadi apakah akan keluar juga untuk di game ketiga kita kali ini. Dan satu banning terakhir di fase ban yang pertama untuk EVOS Legends. Mereka fokus ke arah Suns lagi kah? Satu band terakhir karena Joy terbuka, one-one udah nggak ada. Apakah Lancelot? Karena Lancelot cukup mahal juga untuk dipick oleh seorang Kairi. Oke, menurut aku Lancelot untuk sekarang karena di first pick. Kalau kita berbicara soal bagaimana kehadiran dari Lancelot, Joy. Banyak lagi yang kebuka nih. Iya. Kaja. Kaja. Valentina, Eve. Kita melupakan Eve dari Hijume. Apakah Eve akan diamankan oleh Hijume terlebih dahulu? Ini sih Valentina kalau misalnya dia mau seberang ada Eve. Atau enggak kalau Valentina. misal mau dia Kaja dulu. Kaja bakal diambil tapi ngelepasinnya Eve nanti ya. Dan yes, Gak mau dilepas ternyata. mau ya. Eve Among the plan. masih menjadi pick yang begitu mahal. Dan ini dia 100% ban atau pick rate. Ya, Luar biasa ya Eve ini ya berarti ya. hero yang selalu ya menjadi primadona nih untuk di area mid laner. Nah, kemarin aku ngeliat combo yang luar biasa. Apa tuh? Minotaur, Eve, Bane. Ini kayaknya bakal jadi malapetaka. Kalau diamankan oleh Onyx, ini bisa menjadi malapetaka untuk permainan mid game atau teamfight besar yang nanti akan dimainkan oleh kedua belah tim. Oh, AOE-nya besar banget ya. Kalau Iya. bawa Minotaur, bawa Bane dari Minion Fury. Nah, tapi dari- jawabannya ada Digi. Oke, Diginya masih available. Tapi untuk kali ini Joy dipegang oleh teman-teman dari EVOS Legends. Berbeda Wah. seperti di game sebelumnya di mana Boots yang selalu mengacak-ngacak backline dari EVOS Legends. Nah ini juga menjadi perhatian kan tadi ketika ada match dari Eko dan juga dari Todam. Betul. Oke. Momo berhasil mengacak-acak backline-nya Sanji pakai seorang Joy. Joy. Ini kasusnya sama. Tapi belum tentu bisa terjadi. Tapi potensialnya itu sudah Ada. terlihat. Ada potensi hal tersebut terjadi karena memang untuk di game kita yang ketiga kali ini adalah sebuah pertandingan penentuan yang dimana kalau misalkan terjadinya comeback pun akan berada anginnya ini di kubu EVOS Legends seharusnya. Apalagi dengan mood yang dibawakan oleh Delar dan kali ini dengan Frederick juga sebagai pick yang begitu powerful. Tapi ini ada tapinya nih Ranger Mas. Apa tuh? Kaja yang diamankan oleh Keyboy. Seperti yang kita tahu, power dari Keyboy dengan pick off-nya membukakan skenario permainan assassin juga untuk Kairi. That's why kenapa aku bilang Kaja. Tadi aku concernnya adalah kalau kiri itu akan first pick-nya apa, Kaden itu akan ngebuka Melissa terlebih dahulu. That's why aku tadi mention ke arah Kaja. Tapi ternyata karena mungkin problemnya adalah Kaja. Melissa-nya nggak dipick terlebih dahulu. Jadi sangat power banget di tangan dari pasukan Oni. Oke. Dan satu pilihan terakhir di fase pick yang pertama ternyata Beatrix. Gold laner untuk seorang Brands dari EVOS Legends. Tapi yang aku penasaran ya, Fredrin menjadi prioritas di fase pick yang pertama tadi. Oke. Sedangkan Kaja masih available untuk diambil juga sebagai satu counter. Dan bahkan Dari sekarang Franco aja masih ada. Iya, Franco masih untuk available. Dreams atau jangan-jangan kita nanti akan menyaksikan kembali satu buah Digi karena untuk escape mechanism dari real world manipulation Ya, itu memerlukan sekali time journey. oke. Ini akan dijawab di fase ban yang kedua. Untuk kali ini EVOS Legends masih belum ada jungler dan juga sesosok XP laner di tangan Onyx. Itu dia. Iya. Yang harus cukup Waspadai. diperhatikan dan Hayabusa waspadai sih. adalah Hayabusa untuk Hayabusa untuk Kairi sih kalau menurut aku. Masnya juga bakal ngerepotin. karena backline-nya ini loh Hmm. yang mungkin harus diperhatikan. Kalau misalnya Boots termakan dengan adanya Yuzong, Oke. ini mungkin bisa menjadi sebuah keuntungan dari para pasukan dari tim EVOS. Aku malah mikir Yuzongnya bisa jadi amankan oleh Boots nantinya. Ya mungkin jadi Karena- sebuah keuntungan menurut aku. Iya, karena Joy-nya juga udah di secure duluan di fase awal bagi teman-teman dari EVOS Legends. Dan Farsha kali ini di ban, jadi Hijume benar-benar disisakan hero-hero yang sepertinya atau setidaknya akan memiliki efek seperti Faramis tadi. Hanya saja berbeda sekarang. Kita melihat Yves yang dimana ketika berhadapan dengan Faramis dia akan sangat-sangat
sangat diuntungkan sekali. Karena slow effect-nya kan berkelanjutan. Damage per second-nya nggak bisa langsung tiba-tiba berhenti atau sudah hilang begitu saja. Dan Yuzong ternyata Yuzong. banning terakhir dari EVOS Legends di fase ban yang kedua. Dan apakah Onyx masih akan mengantisipasi hero-hero yang punya burst damage besar? Mengingat sejauh ini Parsha yang dihilangkan itu bagus banget, membuat Melisanya akan semakin bebas. Tapi ya, satu ban terakhir menuju ke arah Atlas. Itu pinter banget sih menurut aku. Ya, oke. Notabene-nya, ini Purify akan di tangan dari Eve. Tapi kalau dua target utama mereka itu nggak punya Purify, jungler dan gold lane-nya, ini possibility sangat kuat loh Profesor KB untuk di comeback, apalagi dia punya burst power yang tinggi loh. Oke, dan kali ini pick terhadap Valentina diamankan juga dari kubu teman-teman EVOS Legends agar nantinya bisa memberikan deliver damage yang lebih on point kepada Melissa. Tapi Arlott, ingat Arlottnya bisa saja ditaruh di arah XP lane atau bahkan sekalipun di arah roamer karena Kaja juga pernah dijadikan jungler untuk Onyx itu sendiri. Iya, Kairi. Kairi pernah memainkan metode tersebut dan efektif di MPL Indonesia. Ya, dan somehow Arlott meskipun dari tadi kita belum lihat ya di fase banning ya, tapi masih belum dipakai, dikeluarkan sama baik itu Onyx ataupun EVOS Legends. Dan sekarang pertama kalinya di match kedua kita Arlott dipakai oleh teman-teman dari Onyx yang kita masih belum tahu juga posisi atau role seperti apa yang akan Bane. dipakai. Dan Bane. yes, Yang tadi aku Bane. mention, Bane, Eve. Kita akan melihat bagaimana combo real world manipulation dan deadly catch. Apakah akan ada Digi sebagai salah satu penyelamatnya? Karena menurutku Bane dalam bentuk hybrid item build atau tank build itu powerful sekali Gua teman-teman. Karateng sih, sekarang power banget kalau Karateng. Iya, makin Jadi- susah untuk take down. Iya, sustain-nya tuh banget Dan loh. itu War X nyebelin. Karena Ale-nya selalu bisa regen HP yang cukup banyak gitu ketika Ya, dia dan, ke dan jangan pick lupa, up. sekarang pasifnya jadi persenan full HP lawan. Iya, Wah, itu yang paling nyebelin. nggak tergantung begitu besar dari physical damage yang dimiliki juga kan. Iya, iya. Ini bener-bener ikan sapu-sapu, ikan hiu. Cakep. I miss you. I miss you, I miss you. Tapi di Deadly Sketch, fun fact juga di mana Bane 80% win rate untuk penggunaannya. Jadi apakah masih akan dengan win rate yang sebesar itu? Tapi Pick bagus. jawaban terakhir di mana ini menjadi pick yang bagus juga untuk menghancurkan setup yang dimiliki sama Onyx yaitu Minotaur. Deny. Deny pick. Dia bukan deny pick. Ini bisa dibilang deny team fight Profesor Ya, dengan KB. team fight karena balik lagi ketika nanti akan ada Divine Judgment, Minotaur dari Dreams bisa secepat mungkin untuk melakukan heal up dan juga Minion Fury. Itu adalah jawaban yang paling masuk akal sampai di draft pick kali ini. Dan dengan kekuatan draft pick 50-50 menurut aku, game ketiga akan menjadi game yang sangat menarik sekali. EVOS dengan satu nafas terakhir mereka. Jika mereka berhasil mengambil kesempatan di game yang ketiga kali ini, tentu tagline, jangan lupa nonton EVOS sampai habis. Ini seolah menjadi sebuah tren yang dibawa sampai MSC. Alright. Match point akan kita lalui. EVOS Legends berada di ujung tanduk. Dan Onyx ID berada di atas angin. Tapi mampukah EVOS Legends membalikan keadaan? Ataukah Onyx menutup hari ini dengan kepulangan EVOS Legends ke Indonesia? Kita langsung menuju ke arah game yang ketiga. Match point, it's real. Ya, ini game yang menentukan juga siapa yang menjadi penguasa di daratan dari kedua hewan buas, landak, dan juga macan putih. Terlihat agresi dari Onyx diperlihatkan ke arah mid lane, ke arah teman-teman dari EVOS Legends. Mereka nguasain banget, mengingat dengan adanya Ring of Order yang selalu dikeluarkan oleh Keyboy, ini memberikan backup untuk clearing minion dari seorang Satsen. Dan kalau kita melihat bagaimana rotasi di early game dari TAS, dia sepertinya lebih mementingkan purple buff terlebih dahulu ketimbang Little Wanderer. Jadi nanti mungkin akan ada kontes cepat dari EVOS Legends ketika berada di menit yang kedua. Sebagai XP lane tentunya Boots di sini perlu mementingkan juga bagaimana rotasi dia untuk mendapatkan level 4 secepat mungkin sebelum Dlar yang akan melakukan zone out dengan menggunakan Electrifying Beats-nya nanti dan auto immune juga dengan menggunakan Rhythm of Joy. Iya, menurut aku dari segi hero power ya, Joy diberikan dengan Arlott ya. Hero power dari Arlott itu lebih besar loh dibandingin sama Joy. Karena dia lebih sustain, dia bisa ngasih pocket damage yang lebih banyak juga. Terutama ketika di area explain untuk 1v1 situation gitu ya. Tapi Untuk teamfight besar ya. untuk tim-tim besar juga terutama meskipun kegunaannya berbeda. Tapi inisiasi sepertinya dimulai oleh Kairi yang coba memberikan backupan ke area gold lane. Branch-nya terus-menerus diberikan pressure dan bahkan lihat Models yang connect membuat Branch nggak berani keluar dari area outer turret-nya. Jadi kayak nggak nyaman ya farmingnya ya. Dan Iya. bahkan lasitnya pun diamankan oleh cewek dengan menggunakan models yang begitu on point.
last hit yang tentunya dicari-cari dan turtle pertama sudah disiapkan juga, sudah set up. Ini dia rotasi cepat dari EVOS Legends di menit yang kedua. Tapi lihat retribusi akan coba didapatkan oleh seorang Kairi dan bahkan gelarnya harus mundur ke belakang. Para pasukan dari EVOS Legends, mereka lagi-lagi kehilangan dari objektifnya. Again and again, Kairi masih benar-benar memantapkan dirinya sebagai the king of retribution di Indonesia. Ya, Loh, ini benar-benar kan pertarungan manis ya. MPL di Indonesia dong. Betul. Betul. Benar-benar manis banget ya lagi-lagi ya. Tapi Iya. dengan membawa band Deadly Cats sama Retribution itu emang benar-benar bisa mendapatkan kontes objektif lebih nyaman sih. Ya, Ya. knockback evac-nya juga jangan lupakan bahwa di sini Tas menggunakan Fredrin, hero yang benar-benar mengandalkan kakinya sendiri ya kan. Jadi kalau misalkan terkena efek stun, terkena efek knockback, dia sudah pasti akan terganggu sekali. Ya. Dan beda dengan Dreams yang dimana dia memiliki Minion Fury dan dia punya immune evac, yang tentunya nanti akan membuat bagaimana durability daripada EVOS Legends ini sangat bergantung kepada favor ROM item yang akan dimiliki oleh Dreams. Lihat, Tas akan berada di depan sana. Mencoba untuk menangkap seorang Bus. Akan terperangkap begitu saja. Tapi Bus di depan sana masih coba untuk bertahan. Dan ternyata damage terlalu sakit. Flicker bahkan harus digunakan. Tidak ada yang berani lebih masuk lagi. Karena Press Ward pun nggak cukup tadi harusnya. Press Ward pun nggak cukup. Dreams, dari bottom lane. Dia langsung mengamuk. Ini dia. Sapi dari Boots. Sapi dari Dreams. Boots kan habis di atas ya. Iya, habis di geng di atas. Terus di geng ya. Tapi ya inisiasi yang tadi dilakukan oleh Onyx di menit yang ketiga itu berhasil digagalkan dengan adanya backupan yang manis dari Dreams. Minotaur, hero yang bisa melakukan counter setup yang manis yang membuat inisiasinya gagal dilakukan. Di adjustment, instant pick off kali ini. Hichumi berhasil mendapatkan 1 buah poin kill atas seorang Keyboy. Yang notabene-nya ini first blood yang sangat baik dari EVOS Legends. Tapi ingat, EVOS Legends harus lebih paham lagi. Kalau misalnya power dari Onyx ini bukan di early memang Profesor KB dan juga Radit. Power mereka di arah mid game Radit. Ya, tapi masalahnya ini early game-nya EVOS belum terlalu maksimal. Karena sejauh ini aku lihat dari segi networknya masih diungguli oleh Onyx. Dan ada Flicker, Hijume untuk defensif. Tapi Turtle yang kedua hadir di area bagian bawah. Suns tidak ada satu body world manipulation. Dan bahkan lihat satu lawan satu di arah top lane. Mampukah Dlar melakukan ult play. Tapi nampaknya kali ini Tas lebih melepaskan dan mengikhlaskan. Berbeda ketika dia menggunakan Martis nampaknya ya. Dia Iya. lebih diikhlaskan loh. Oh, Retri, Oh! Kairi. What? Kairi! Dia menahan retribution-nya untuk Turtle dan lebih memilih untuk purple buff. Dan Ini- ternyata untung. Ini jungler paling nggak sopan ini. Dia datang lewat doang retribution dan bahkan, oh my god, ini bukan hal yang sangat baik. Tapi lihat outplay kembali terjadi oleh Push di arah top lane. Akhirnya berhasil ditutup oleh kematian dari seorang Boots. Ini adalah hal yang sangat mahal. Oh, di-cancel. Diambil ke arah depan, di-cancel begitu saja. Nominon kali ini Fury nggak ada dan Dreams benar-benar berada di posisi yang tidak diunggulkan. Karena suppress Profesor, kembali lagi suppressnya. Itu ngedeny semua skill effect dan Dreams tidak dikasih pulang. Lihat, bahkan reward manipulation dan flicker pun digunakan tapi Suns masih menutup hal tersebut. Point kill yang begitu mahal dan ini turret yang begitu mahal. Dari segi Onyx, kali ini harus melakukan sedikit defense. Tapi gue mau nanya sesuatu sih karena dijaga Profesor KB. Apalagi Profesor KB lebih tepatnya. Suns ini memang lebih suka gitu ya, recall di saat lagi yang tegang-tegang dan juga bisa tumbang ya. Emang gitu ya, Be? Emang kesukaan dia di situ ya? Sebenarnya dulu nggak kayak gitu. Nah, tapi Kayaknya sekarang ini- tuh emang lebih suka dibunuh di saat recall ya. benar-benar. Dan ini kayaknya masukan dari Onyx Adi juga ya. Soalnya ini menurut aku Meningkatkan adrenalin rush nggak sih? meningkatkan adrenalin rush, tapi kalau misalnya kamu bermain nanti di arah semifinal atau grand final seperti ini berbahaya. Karena kan kita babak knockout. Setuju. Menurut aku itu mungkin bisa lebih diperhatikan ya. Iya nggak sih, Dit? Iyalah, cuman ya sekali lagi mereka ada di posisi yang diuntungkan, jadi mau nggak mau mereka bisa ngakuin aja. Tapi Minion Fury keluarkan dari Dreams, cuma dari manipulation sampai Kairi berhasil di pick up, terjebak Dreams jadi Divine Jasper menarik seorang Dreams ke arah kematian, tapi Dlar datang dari belakang, belum ada follow up damage yang cukup maksimal, masih bisa digocek gitu aja, di recall aja. Itu dia yang gue tanya. Emang demen banget sih itu berada di arah yang tidak aman gitu loh. Deg-degannya dapet tau gak, lebih suka. Kan orang emang kadang suka ada yang deg-degan, suka ada yang main santai. Ya kan, mainnya ada yang suka santai, ada yang suka deg-degan kan. Ya tergantung situasi Tergantung soalnya. Karena situasinya, balik suka lagi tadi seperti apa. terlalu banyak source skill untuk Kairi gak sih? Terlalu all in. Makanya mungkin ketika Dlar join team fight, ya udah
cuma satu ultimate. Jadi tidak begitu berpengaruh untuk Suns. Jadi dia ya udah nggak begitu takut juga, tidak mengeluarkan apapun untuk melakukan defense. Oke, cewek tidak tersentuh sama sekali di sini posisinya dan farmingannya fully banget. Dia tidak bisa dihentikan kalau secara tidak langsung. Dan bahkan di sana all in terhadap seorang Keyboy. Nampaknya juga tidak berhasil. Keyboy masih selamat, Turtle didapatkan. Aku nggak tahu gimana cara ngitung keuntungan Onyx atas satu move yang diberikan oleh Oke, EVOS. kalau mau dihitung berarti lihat bagaimana cara melakukan push dari Onyx di mid lane. Bagaimana setupnya nanti yang tentunya dari Keyboy dia ready dengan Flicker dan juga Divine Judgment. Siapa target utamanya? Karena Dreams juga sudah tidak memiliki lagi tadi bagian dari all in-nya ke arah Keyboy. Dan tinggal kita lihat apakah Hijume akan mendapatkan ultimate yang bagus dari IMU. Karena semuanya ready nih di arah mid lane. Kalau dari kubu Onyx. Oke, kubu Onyx ini fully sama pun dia team fight memang dari Deadly Catch itu di arah crowd control, Profesor. Dan lihat, memang bukan ini damage ya. Keyboy bener-bener ngejalanin macro play ketika ceweknya berada di lane tersebut. Dia dari tadi stay di atas dengan memberikan ancaman karena ada Flicker dan juga Divine Judgment. Tapi di sisi lainnya ini ceweknya bakal free banget untuk melakukan farming di arah top lane Udah juga. ada Daze kali ini terjadi dan bahkan Final Slam Dreams harus tumbang. Tas akan menjadi korban yang selanjutnya. Divine Judgment is on point. 2 poin kill kembali terjadi. Surprise attack Bapak Ibu. Membuat seorang Boots masih coba untuk menggawangi seorang Dlar agar tidak masuk ke lebih dalam lagi. Dan Pras dan juga Sans yang sebelumnya bertemu dan satu tim di Kamboja. Kali ini mereka harus bertatapan langsung. Rico, tas, 1000 to coordinate kembali dikeluarkan oleh dua pemain dari Onyx. Suns featuring Keyboy. Wow, beradu recall di sana meskipun kali ini Tas coba untuk di follow up Keyboy maju ke bagian depan, belum ada Divine Judgment dan masuk dari area belakang. Tapi Deadly Cats once again mengikis sedikit demi sedikit start yang dibelikan sama EVOS Legends. Di spam loh dari tadi. Iya, Deadly dia Cats pada Deadly Cats langsung ke turret. Tower. Pokoknya kalau ikannya udah netes tuh di kolam, dia lepasin. Gak akan dia tahan-tahan tuh ikan sapu-sapu. Kenapa aku bilang ikan sapu-sapu? Ikan sapu-sapu beradanya di mana? Di landasan kan? Di landasan. Nah, ikannya dia kan juga di itu. Benar ya. Benar-benar di landasan bawah ya. Iya. Dan ini dia keadaan ketika Lord sedang dikontes. Tas kali ini betul-betul harus try hard sekali untuk melakukan setup. Apalagi dengan kehadiran dari Dreams yang memiliki Flicker. Minion Fury mungkin bisa menjadi jawaban karena tentunya akan mengganggu dengan efek dari knock up airborne. Iya. Oke, Dreams punya flicker ya. Itu yang harus dipertimbangkan ya, Didi ya. Tapi Divine Judgment kembali terjadi. All in terhadap seorang Keyboy. Nice. Maka coba didapatkan begitu saja. Fokus permainan dari para EVOS kali ini mereka mencoba untuk men-take over Lord. Karena tidak ada lagi Keyboy. Dan runner apathy from Brans. Dia taruh depan badan nama Suns. Mungkin apakah dia tahu ini? Tidak spray down from the Piero. Satu point kill didapatkan. Dan bahkan itu dia Deadly Catch. Ikan sapu-sapu, ikan hiu, I love you. Buat para pasukan dari EVOS kehilangan dua playernya. Brans menjadi korban ketiga kah, tapi Tas terlalu dalam. Tas gak bisa lagi dibendung, Divine Judgment Divine Judgment. membuat seorang Tas tenggelam di Laut Lane of Dawn dan membuat Tas dihukum di depan para pasukan Sang Raja Langit. Ya, terpanis dengan beberapa member yang tadi sudah hadir kembali di area Lord. Yang pertama, yang bahkan kali ini nggak akan ada lagi kontes dari EVOS Legends. Ini benar-benar keuntungan, di mana tadi 3 player terpick off dari EVOS Legends secara bergantian. Dimulai dari Hijum yang masuk ke dalam teritorial dari Onyx, di mana di sana udah ada cewek yang nggak kedeteksi sama sekali. Kita bisa lihat dari replaynya sesaat lagi. Ya, kalau kita berbicara cewek sempat tertangkap sebenarnya di instant replay. Iya. Dan hal tersebut dikarenakan spray down Ibirus Passion dan juga Minion Fury yang begitu on point. Brans pegang posisinya sebenarnya, tapi buying time yang dilakukan Kairi karena balik lagi dia memiliki Deadly Catch. Cooldown yang begitu cepat, pasif yang begitu mematikan. Apalagi nih pasifnya menuju target yang HP-nya, full HP-nya begitu tinggi. Fredrin yang sudah bisa dipastikan ini akan menimbulkan efek damage yang sangat amat luar biasa. Ya, itu bakal damage yang masuk bakal luar biasa banget. Dan sekarang dengan Lord yang pertama ini chance yang besar untuk Onyx yang mereka bisa untuk maksimalin mengingat dengan dia Flicker dan juga Divine Judgment yang available dari Keyboy. Siapapun bisa terkena pick off powernya. Iya, dan kalau kita melihat bagaimana Keyboy dengan kehadirannya, ini benar-benar dari tadi ya, dia tuh jadi bait bisa, tapi Iya. jadi pedangnya Onyx juga bisa gitu loh. Ya, so always ya, dia selalu buka badan di depan dan ya dia ready banget dengan adanya conceal, Flicker serta Divine Judgment. Jadi siapapun player yang kena itu bakal bisa langsung di pick off. Tapi lihat lagi-lagi Deadly Wah, Cats selalu berulang digunakan kali. berulang kali ke arah turret. Spam terus, keluarin terus ikannya, nggak boleh sampai nih akuarium penuh. Nggak ada urusan, tapi kali ini masih dengan super minion kah? Oh tidak untungnya.
Untungnya tidak dengan super minion. Nggak. Tapi udah punya satu bug glowing one, ini berbahaya buat Tas itu sendiri. Sebenarnya dengan slow effect yang berkelanjutan ya, tentu di sini Tas akan sangat-sangat dirugikan kecuali kalau Tas ini save dash-nya untuk escape. Kalau seandainya dia sedikit bermain ofensif aja, tentu udah pasti Suns bakal bisa dihajar. Divine Judgment udah bisa standby loh. Ini jangan sampai Beradu berkelanjutan. Kenapa? Karena dari impact 1 poin kill tadi itu bisa berkelanjutan dengan adanya 3 wave yang sedang terdorong. Dan itemnya silakan Radit. Dan kalau kita, item ya, ini lagi dan lagi, ini mungkin cukup berbeda karena dia lebih memaksimalkan item-item level 2 nih. Item level 2, Antiquiras baru jadi, tapi untuk Silent Robe-nya belum dijadikan ke arah satu buah Athena Shield. Dan tidak ada item seperti War Axe sepertinya. Tidak ada item penunjang physical damage, full tank item. Full tank item dari Kairi Dari ya. Kairi. Ya, yang kita lihat juga dia benar-benar sustain banget, baru satu kali pick off aja dan selalu deadly cuts-nya ini loh. Ini yang menjadi problem besar karena sedikit demi sedikit setiap ada wave minion di area turret, dia langsung pergunain dorong lagi. Lihat pokekan damage di area bottom lane yang udah tersisa sekitar 3/4 SP lagi dan itu akan dimaksimalkan pada saat Lord yang kedua di mana harusnya ini masih menjadi Lord milik Onyx sih. Lane jauhnya di bawah, Lordnya di atas lagi dan lagi. Selalu aja Lordnya benar-benar berada dalam posisi yang sangat-sangat mengunggulkan winning team condition. Hanya saja berbicara sedikit soal tadi ya, item full tank dari Bane ini tujuannya jelas agar nantinya Brans build ke arah Demon Hunter Sword dan tidak memilih Wind of Nature di dalam komposisi itemnya. Iya, dia bakal kebingungan karena balik lagi, cewek di sini bakal punya physical attack yang begitu powerful, semakin lama semakin dalam. Semakin dalam tenggelam. Dan ini dia. Makin lebih tenggelam lagi dengan gold difference yang 9.000 kita lihat. Ini jauh banget loh Radit. Iya, jauh banget di menit yang ke-13, terutama dengan kondisi under dari EVOS Legends. Mereka dipaksa untuk main di dalam base-nya, dan bahkan dengan membawa satu hero high ground saja, yaitu Beatrix di sana untuk clearing minion nanti pada saat wave minion sudah mulai bergerak ke arah base dari EVOS. Apakah mereka mampu mempertahankan Lord yang sudah enhance kali ini. Dan meskipun nggak ada minion ternyata masih tetap di spam terus. Iya, dibilangin aquariumnya nggak boleh penuh. Ini bakal didorong terus dan ketika Lord di arah bawah, ini secara tidak langsung. Tadi yang dilakukan Kairi adalah akan lebih cepat wave-nya. Apalagi kalau dibantu Butch, dia akan lebih cepat. Karena kalau Lordnya di top atau di bottom, itu harus lebih di-clear agar 3 wave secara bersamaan. Tapi kalau Lordnya di mid, kalau bisa tuh ditahan dulu, Bro. Ditahan dulu dan sekarang ini dia 3 lane push dari Onyx. Ketika kita berbicara soal Lord yang sudah hadir juga, Lord yang sudah enhance, conceal play pun dibuka. Apakah akan ada flicker Divine Judgment? Masih menunggu momentum juga. Oke, tapi kita kali lihat di mana di arah bottom lane. Best turret dipecahkan bersama dengan best turret di arah mid yang berbahaya adalah Kiboy. Akankah membuat momen kali ini? Masih coba untuk bertahan, mencari di mana keberadaan dari seorang Brans. Brans sudah mulai terlihat, terdeteksi. Tas ini pun juga bisa di all in. Tapi Apres Sword tidak ada, dan bahkan Divine Judgment dibalikan kembali kanannya karena hidupnya flicker for nothing. Pada Slash dikeluarkan, menuju ke arah seorang kelar, one last hit. Masih ada Vengeance, masih dapat bertahan. Clean Spirit didapatkan, bahkan tas seorang diri tak berdiri apapun yang terjadi di sana akan ditenggelamkan. What are you doing Hidupnya? Dan ini penjara. Onyx Esports memwipe out EVOS Legends dan bahkan memulangkannya ke Indonesia. Oh my God. Tim Indonesia pertama yang dipulangkan dari match kedua kita. EVOS Legends, perjuangan mereka harus berakhir di sini di match ketiga. Di mana kali ini clean sweep masih terlalu powerful. Onyx Indonesia atas EVOS Legends. Bahkan belum mendapatkan kekalahan dari satu game pun semenjak babak grup stage kemarin. Babak grup yang begitu penting bagi Onyx. Sampai di knockout stage masih belum pecah telur dan kita menembus 2 juta view. Langsung saja di-redeem kodenya Rule Sentinel. Oh my God, ini dia. Tidaknya Delar kembali bermain di kompetitif. Dan kita lihat Kairi ketemu Delar. Oh, ini dia. Persahabatan di atas segalanya. Yes. Walaupun mereka berbeda tim sekarang, berbeda juga hasil dari kompetitif yang baru saja kita saksikan. Tapi ya, inilah dia persahabatan yang masih ada. Kita bakal interview juga sama Onyx di Kamboja. Kalau begitu, silahkan.